Oke guys, kembali lagi dengan si Boy. Kali ini si Boy akan membahas 10 tempat wisata terpopuler di Jerman yang wajib dikunjungi. Berencana untuk berlibur ke Jerman? Yuk simak top 10 tourism object yang wajib disambangi. Yang pertama adalah Brandenburg Gate, merupakan simbol utama gerbang Berlin dan lambang dari penyatuan Berlin Barat dan Berlin Timur. Dibangun pada abad ke-18 sebagai gerbang masuk kota Brandenburg an der Wallen atau yang lebih dikenal sebagai kota Brandenburg. Berada di paling barat kota Berlin, gerbang ini memiliki sejarah panjang sejak didirikannya, khususnya dalam sejarah politik negeri ini. Yang kedua adalah Holstein Tor. Dalam bahasa Jerman artinya gerbang Holsten, sebuah gerbang besar terbuat dari batu bata merah dengan desain gotik di kota Lübeck, Jerman. Holstein Tor bukan hanya sebuah gerbang, tetapi sebenarnya adalah benteng. Benteng yang didirikan pada tahun 1464 ini awalnya berfungsi sebagai gerbang kota dengan dua menara berbentuk bundar di utara dan selatan dengan gerbang berbentuk arka. Kini bangunan ini berfungsi sebagai museum guna mempertahankan sejarah kota dan telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1987. Yang ketiga adalah Oktoberfest. Anda penggemar bir, datanglah ke Munich pada bulan Oktober dan Anda akan puas minum bir selama 2 minggu. Biasanya festival ini digelar selama 16 hari di daerah bernama Deresinewis atau The Wiesn. Pembukaan festival ditandai oleh pembukaan tong bir oleh wali kota Munchen dengan mengatakan "Ozap ist", bahasa Bavaria untuk telah dibuka. Selama festival berlangsung, bir yang disajikan berbeda dengan bir yang biasanya. Rasanya lebih kuat, warnanya lebih pekat, dan disajikan dengan gelas ukuran besar. Satu gelas sekitar 1 liter. Perhelatan tahun ini diadakan di sebuah tenda besar dengan meja kursi kayu layaknya bar zaman dahulu, dan hanya produsen bir lokal saja yang diperoleh untuk menyajikan bir di acara ini. Sebagai peneman bir, makanan pun tersedia dan hanya menu tradisional saja yang disajikan, seperti sosis, hen atau ayam, KSS Spatzel atau mie keju, dan sauerkraut. Oktoberfest 2015 rencananya akan digelar pada 19 September sampai 4 Oktober 2015 dengan harga tiket mulai dari 60 euro. Menurut sejarah, Oktoberfest bermula pada pernikahan putra mahkota Ludwig yang kemudian menjadi Raja Ludwig pada 12 Oktober 1810. Kerajaan menggelar pesta bagi rakyat dengan bir dan sebagai penutup acara, pacuan kuda diadukan bagi keluarga kerajaan. Bagian akhir ini kini sudah tidak ada lagi, namun korsel dan pawai ternak ditambah untuk kemeriahan Oktoberfest. Yang keempat adalah Frauenkirche, gereja baru namun tua, atau sebaliknya gereja tua tapi baru. Jawabannya terserah Anda saja ya. Yang pasti gereja ini telah ada sejak abad ke-11. Namun sayangnya gereja ini habis oleh bom pada Perang Dunia Kedua. Sisa-sisa puing gereja dibiarkan dan menjadi monumen anti perang. Setelah penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur, rakyat Jerman meminta untuk dibangun ulang. Akhirnya gereja ini dibangun ulang dimulai pada tahun 1994 dan baru selesai pada tahun 2005. Setelah 13 tahun renovasi, Frauenkirche yang artinya gereja bunda kita diresmikan dengan kebaktian yang meriah pada 30 Oktober 2005 hingga 31 Oktober 2005. Hari ini adalah hari reformasi Jerman. Yang kelima adalah Rügen Cliff, lebih dikenal dengan nama Rugia Island, berada di antara Pomerian dan Laut Baltik. Area ini terkenal sebagai destinasi wisata karena pantai pasir putihnya yang cantik, landscape alami yang berbeda, serta arsitektur resort yang memukai. Objek yang paling terkenal di sini adalah Jasmut National Park dengan tebing batu kapurnya yang dinamakan Victoria Sheet atau Victoria View dan Koningstoel atau King's Chair. Yang keenam adalah Neuschwanstein,
kastil tua yang jika di bahasa Inggris sekarang adalah New Swanstone Castle, dibangun awal abad ke-19 di atas daratan tinggi setinggi 800 meter di atas permukaan laut. Lokasi ini adalah tepat di kaki pegunungan Alpen dan berbatasan dengan Austria. Berdiri megah dengan arsitektur bergaya neo-romansk, New Swanton di antara hijaunya pepohonan dan padang rumput luas di bawahnya. Menurut sang pemilik, Raja Ludwig II, lokasi kastil ini sangat sempurna, seperti yang ia tuliskan di suratnya kepada Richard Wagner atau komponis Jerman tahun 1813 sampai 1883. The location is one of the most beautiful to be found, holy and unapproachable, a worthy temple for the divine friends who has brought salvation and true blessing to the world. Tulisnya, di zaman modern seperti ini saja, Anda masih harus berjuang untuk bisa masuk ke dalamnya, karena 2 hari sebelum menyambanginya, Anda harus mendaftar untuk mendapatkan tiket masuk. Tiket masuk baru bisa Anda terima setibanya Anda di kastil. Dari sini Anda bisa jalan kaki menuju pintu masuk kastil, pastinya dengan keadaan jalan menanjak, atau naik bus lagi dengan pembayaran ongkos sekitar 2,60 euro. Sepanjang perjalanan menuju pintu masuk, tak ada pemandangan kecuali pohon dan pohon. Namun setiba di atas, pemandangan cantik akan tersungguh sempurna. Yang ketujuh ada Heidelberg Old City, sebuah kota otonom tua di Baden-Württemberg yang terkenal dengan kastil, kota tua, dan universitas tua. Heidelberg adalah salah satu kota besar Jerman yang tidak hancur pada Perang Dunia Kedua. Bagian yang khusus dari kota ini adalah kota tua dari zaman barok. Di Heidelberg terdapat area pejalan kaki yang sangat terkenal karena merupakan pedestrian terpanjang di Eropa. Dan di sisi kiri kanannya berdiri gedung-gedung tua yang masih berfungsi. Selain itu, di sini juga terdapat kastil yang terkenal, Heidelbergskoloss, yang sisanya reruntuhan saja. Anggunan ini semula adalah benteng yang terletak di tempat strategis sebagai sebuah benteng pertahanan. Benteng ini kemudian menjadi tempat tinggal atau istana dari Raja Diepholz sejak kerusakan pada tahun 1689 dan 1693 oleh karena perang perebutan takhta dari para ahli warisan kerajaan Pfalz. Bangunan ini hanya sebagai sajian direstorasi. Pada tahun 1764, salah satu bagian dari bangunan ini kembali rusak oleh karena kebakaran yang disebabkan oleh hantaman petir. Reruntuhan bangunan istana ini berdiri setinggi 80 meter pada tebing gunung yang mendominasi wajah kota Heidelberg. Jembatan tua Altenbrücke atau Karl Theodor merupakan jembatan tertua di Jerman. Dibangun pada tahun 1248 pertama kalinya, kemudian rusak karena es di musim dingin dan kembali direnovasi pada 1788 hingga kini masih berdiri megah. Bangunan ini terkenal di sisi adalah beberapa gereja tua, universitas, dan juga perpustakaan. Semuanya masih dalam bentuk bangunan tua dan bersejarah. Yang kedelapan adalah Cologne Cathedral, sebuah gereja katedral Katolik Roma di jantung kota Köln. Gedung gereja bergaya Gothic ini dibangun pada tahun 1248 memiliki bentuk yang unik. Desain katedral Cologne mirip dengan katedral Amiens dalam hal rencana tanah, gaya, dan lebar proporsi tinggi dari nave tengah. Di dalam gereja ini terdapat beberapa poin yang wajib dilihat dan diperhatikan, yaitu altarnya yang masih berdiri megah sejak tahun 1322 dengan menggunakan marmer hitam. Kuil Three Kings, 5 jendela yang terbuat dari kaca patri di dinding di bagian selatan yang merupakan pemberian Raja Ludwig I of Bavaria. Yang kesembilan adalah Lindau, sebuah area yang berada di tepi danau Konstanz yang terkenal dengan objek wisata yang banyak. Salah satunya adalah lighthouse yang berada di area dermaga danau dan Bavarian Lion Sculpture yang merupakan pintu masuk ke Lindau. Masih ada lagi gedung-gedung gereja, kasino, dan teater di Lindau yang masih wajib harus dikunjungi. Sebagai tambahan, kamu juga bisa boat trips di Danau Konstanz. Yang ke-10 adalah Rhin,
Romantic River sebagai penutup Sungai Rin adalah yang paling tepat. Sungai panjang yang melintasi beberapa negara ini dimulai dari Swiss dan berakhir di North Sea Belanda. Sungai Rin mengalir sepanjang 1036,20 km. Sungai Rin mengalir di beberapa titik di Jerman. Biasanya pemandangannya akan menjadi sangat cantik dan romantis di tepi sungai pada malam hari. Nikmati suasana tak terlupakan bersama pasangan tercinta. Itu dia 10 tempat populer di Jerman. Apakah kalian tertarik untuk mencoba ya? See you di next episode. Bye!